salah takdir, kula nyuwun pangapunten tasih. Go sofa saking ngampun. Engko mutung. Bapak izin kemarin mboten saged rawuh wonten ing Jakarta. Nggih. Ingkang kula pertanyakan niki tentang wudu, Gus. Nggih. Syarat sahnya salat itu kan wudu. Wudu itu ada 4 rukun sampai tertib. Nggih. Nah, sedang orang Islam itu mau sholat itu harus wudu dulu. Dan kita itu untuk melihat sahnya wudu kita, sahnya sholat kita, untuk melihat cahaya aura wajah kita. Nggih. Kalau manusia itu ada yang putih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Ada lagi yang dari skincare. Nggih. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk melihat wajah yang bersinar dari air wudu dan sholat kita bersinar. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Nah, ini begini ya. Ini kan kita diajarin untuk jadi juri. Pertanyaannya harusnya kok untuk kita tahu gimana, harusnya enggak untuk menjadi sah kok malah juri. Berarti saya harus jurin ini wajah wudu apa wujud sah? Wajah skincare ini. Ini yang wajahnya padang karena punya uang apa karena wudunya benar? Ini kan pertanyaannya katanya. Jadi begini ya, ibadah itu satu memang harus ada aturan fikih ya. Wudu sah punya akibat sholatnya sah. Sholat sah itu bergantung wudunya sah. Oke, itu begitu. Tapi yang perlu dicatat, syariat ini itu ada standar minimal, namanya adnal kamal, standar minimal. Standar minimal itu bisa diberikan orang-orang yang mungkin takdirnya jauh dari ulama, lahir dari keluarga abangan. Bahkan mungkin mbak-mbaknya nyuwun sewu masih ikut partai terlarang dulu, misalnya PKI atau komunis. Sehingga di Fathul Mu'in itu sering ada kesalahan-kesalahan yang kata beliau ma'fu karena dia nasa'a baidan ulama, dia di komunitas yang jauh dari apa? Ulama. Jauh itu tidak harus fisik atau jarak fisik, bukan. Mungkin dia tetangga Lirboyo tapi dari keluarga yang kebetulan mbahnya, bapaknya enggak sholat, atau mbah-mbahnya dulu terafiliasi partai apa. Yang namanya komunitas, saya tadi cerita di depan Mbak Anwar sampai dokter tahu itu dulu itu ketika Musoddek ngaku nabi, saya ini termasuk peneliti, itu yang percaya banyak. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kamu percaya Musoddek nabi? Jawabnya apa lucu? Memangnya kalau dia nabi masalahnya apa ya? Tak tanya, kamu tahu nabi itu apa? Tidak tahu. Ketika tak jelasin nabi itu orang yang mulai kecil tuh baik, gak pernah maksiat. Oh kalau gitu ya enggak, maksudnya tidak nabi gitu. Sama orang-orang yang lahir dari keluarga abangan, keluarga itu janggal. Gunanya apa sih sholat? Gunanya saja malah janggal. Kelami kok diambungi, malah janggal. Nah yang jenis ini kok awal ngaji neng Aina atau awal ngaji siapapun, kayaknya nggak boleh terlalu keras karena apa? Piro-piro gelem apa? Gelem ngaji, karena dari posisi seperti itu mungkin malah awalnya itu mencibir orang apa? Orang sholat. Jadi memang itu seninya beragama. Itu ibarat orang yang sudah di kubangan lumpur, selamat saja sudah bagus, dientas dari kubangan ke daratan sudah bagus. Jangan langsung pakai skincare tadi. Oh tapi ini sudah bagus selamat, tapi wajahnya masih belepotan lumpur. Ya piro-piro tidak di kubangan lumpur. Jadi semua itu ada ukurannya, jangan langsung ya instan terus semuanya standar apa? Ideal, tidak bisa seperti itu. Ya jadi kita biar terbiasa kajian akademik. Jadi zaman Nabi jadi Nabi itu kan sahabat yang mantan preman, mantan macam-macam. Makanya ayat Makkiyah itu Neng Aina itu jarang ada aturan-aturan hukum fikih. Hanya ngendikan akidah yang ringan-ringan karena masyarakatnya belum apa? Siap. Ya contoh gampang gini, dulu itu orang kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Wong sumpek kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Uang nggak punya. Sehingga haramnya khomer itu ya nunggu setelah ada kesadaran ilmiah, kesadaran Islam itu merusak apa. Dulu ya janggal wong. Makanya kalau cerita di Indonesia jenis toa apa itu sudah menyatu dulu.
Akhirnya apa? Allah itu pernah menghitung. Jadi khomer itu paling unik. Khomer itu haramnya itu sampai 3 kali, 3 tahap, 3 fase. Pertama, haram yang dipertimbangkan. Lucu kan? Haram yang dipertimbangkan. Orang Arab itu kan suka perang. Perang itu kan nervous. Tapi kalau agak-agak fly kan kendel. Pernah satu komunitas itu orang soleh semua, nggak nyabu, musuhnya orang nyabu. Situ nekat kendel, yang soleh nggak kendel. Akhirnya caranya jawab Allah itu unik. Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya khomer itu memang haram, tapi ada unsur manfaat. Tapi madorotnya, bahayanya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Sehingga orang-orang itu masih banyak yang nyabu. Terus kedua, diharamkan lagi karena ada sahabat gara-gara habis ngefly ngimami yang mestinya bilang la a'budu ma ta'budun, bilangnya a'budu ma ta'budun. Jadi artinya orang-orang kafir, saya yang menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara nyabu nguntalla lah. Padahal ini prinsip la a'budu kan saya tidak menyembah Tuhan Anda. Gara-gara lanya dibuang menjadi saya menyembah. Terus diharamkan kalau mendekati sholat. Jadi khomer itu haram jam 11 mendekati duhur. Kalau asar ya jam 2:30 baru haram. Tapi kalau pagi nggak apa-apa. Zaman itu ternyata alhamdulillah pagi minum khomer gara-gara ngefly nggak sadar, dia bacok-bacokan sama pamannya, sama bapaknya. Saya semenjak itu terus khomer diharamkan secara total, nggak melihat waktu, nggak melihat papa. Pokoknya khamr itu mesti buruk. Nah ini pelajaran bagi Gus Sofa, bagi Neng Via, Neng Mila. Semuanya itu proses. Itu yang diikuti kiai NU, kiai pesantren. Kalau dakwah itu proses, tidak langsung apa? Nah, misalnya jenengan wudhu aja rung bener langsung kon tahajud, terus koyok sholat qiyamul lail kok Said Ali Zainal Abidin 1 malam 1000 rakaat. Itu tambah baik apa tambah lari kira-kira? Tambah lari. Ya gitu ya. Nggih mboten napa-napa. Niki mau dibisiki ning Aina. Turuti Gus, iku suaminya tukang mijeti abi ya. Nggih. Terakhir dokter tentara. Oh nggih. Nggih. Berdiri mawon nggih. Berdiri tegak mawon mboten napa-napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa namanya? Asman. Oh, Sri Ani nggih. Nggih. Tampi. Nggih. Via itu ya. Bu Sriani siapa? Bu Sriani nggih. Mantan perawat. Dados ngeten nggih, yang diceritakan Bu Sriani tadi lupa karena kecelakaan niku salah nggih. Niki dora kecelakaan nggih sering lupa kok. Alhamdulillah. Lupa itu berkah. Kalau sampai ingat terus masa lalu, eling diutang, wah malah ra bahagia. Eling
bojomu tahu darani sampean macam-macam, terus baliknya itu bisa trauma semua orang. Kalau nggak punya lupa itu bisa apa? Trauma semua. Pemenang eling mantan terus malah rusak kabeh. Jadi lupa itu bagian dari berkah. Ya lupa itu bagian dari apa? Berkah. Makan tuh. Nah, makanya ada al-insan makhlul khotok manusia. Jadi manusia itu tempat lupa. Jadi kalau nggak lupa malah apa? Malah bahaya. Itu ada seorang suami istri nggak lupa terus. Harusnya saya tidak dapat kamu. Dulu mantan saya lebih tampan. Yang suaminya bilang harusnya saya sudah dapat kamu, mantan saya lebih cantik. Itu bahaya. Itu orang nggak, itu gara-gara nggak apa? Nggak lupa. Jadi maka bahagialah bangsa yang sering lupa. Loh, coba kalau nggak lupa itu repot gitu. Coba kalau Indonesia tuh orang Indonesia ingat kalau negara ini punya utang banyak, bahagia enggak? Berkahnya lupa ya sudah baik-baik saja. Mulai zaman awal ada Indonesia sampai sekarang utang banyak ya baik-baik saja. Saking banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Bu Sirani ya, ada ijazah ini sekaligus saya ijazahkan jenengan. Ibadah itu mulai dulu dari kita, apapun benarnya menurut fikih sebetulnya tidak pernah ideal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara fikih kita benar. Karena pasti ada hal-hal yang kita tidak benar. Makanya doa Nabi yang sering diajarkan ke kita itu apa? Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat Engkau, maka rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Sama tahu semut, semut tuh kalau jatuh di jurang atau keledai, mergo ning lagi duwe napa? Keledai, badhe dilelang gitu. Misalnya gini ya, ada keledai atau kambing kecil jatuh di jurang yang curam, bisa naik enggak? Enggak. Tapi kalau dia bilang nggak mungkin ke atas, itu bohong, ya bodoh. Berkahnya orang lain atau ditolong tim SAR atau sekarang damkar ya, pemadam kebakaran. Nyatanya selamat. Banyak kan cerita di TV-TV itu sapi jatuh ke sumur kedalaman 15 meter. Akhirnya selamat apa enggak? Karena dia apa karena ditolong? Nah, hubungan kita dengan Allah seperti itu Bu Sirani. Mungkin amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi dia ya Allah, jika saya enggak layak mendapat rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah nggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Nggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, nggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing so ngongkon-ngongkon apalah pokoknya ya. Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter, lewat jalur dosanya takut, tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lari nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor bisa. Tapi dia itu ke bawah koper orang yang mau ke Amerika. Ke bawah koper orang sampai Amerika enggak? Nah makanya Anda jangan pernah putus asa. Kita ini punya Tuhan yang Rahman Rahim. Mungkin amal kita tidak cukup untuk mendapat surga, tapi rahmat Allah menjadi kita cukup untuk mendapat surga. Makanya di akidah kita apa? Mlebu swarga itu mergo fadhole Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah ta'ala. Terus yang terakhir itu ada analogi bagus. Ada orang Bani Israel itu ibadah. Zaman itu orang kan umurnya panjang-panjang. Jam saat itu orang itu biasa umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Dia tuh gak pernah maksiat nih. Ibadah terus gak pernah maksiat. Dia gak pernah marah sama orang, ngamuk kiai. Saya ini kan tamu disuruh-suruh, gak pernah salah. Pokoknya orang gak pernah salah. Bawaannya tuh bener terus. Ya secara teori etika itu kan gak ada, tamu disuruh-suruh itu kan gak ada. Itu etika Jawa yang gak ada, etika Islam juga gak ada. Gak ada benernya itu sebetulnya secara teori gak ada. Yang benar saya, orang baik saya. Meskipun tahu itu nggak pas, tetap nurut. Itu kalau nggak orang baik nggak bisa. Terus dia itu masuk surga. Mau masuk surga ditanya sama Allah,
Ya anggap saja ibadahnya itu 500 tahun. Memang dicerita 500 tahun. Kamu tahu kenapa masuk surga? Iyalah Gusti, saya kan tidak pernah maksiat. Saya kan nggak pernah maksiat, hidup saya tak penuhi dengan taat, jadi saya layak masuk surga. Apa kata Allah? Lucu katanya Allah. Ya silakan Anda di surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Infonya surga itu selamanya. Kenapa harus 500 tahun? Karena Anda berkeyakinan surga Anda karena amal Anda. Amal Anda kan 500 tahun, kan sudah impas di surga 500 tahun. Yang abadi itu rahmatku, yang abadi itu fadolku. Kalau amal kamu pasti terbatas. Saat itu juga dia merevisi, tidak bisa masuk surga itu hanya karena rahmat engkau. Artinya apa? Teori yang mengatakan surga itu segala-galanya karena amal pasti tidak cukup. Yang cukup adalah fadlnya Allah Subhanahu. Coba misalnya jenengan seperti ini ngaji, kan kata jenengan baik. Coba sekarang tanyakan suami Anda yang mungkin sekarang baru nyari Anda. Dasar bojo keluyuran. Jangan tanya Bu Neng Aina karena diuntungkan jenengan datang. Terus kayak bunyai tenan keren lah. Tanyakan anak kamu yang mungkin sekarang berharap Anda bikinkan mie. Terus tak tanya, ibu kamu kemana? Bilangnya ngaji apa keluyuran? Ngaji. Terus dia tanya, baik apa enggak? Baik apa? Saya terlantar gitu. Jadi ada sisi baik sosial itu. Makanya di kitab Hikam itu ada keterangan manusia itu apa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Misalnya jenengan punya toko laris manis. Prestasi apa Anda? Tanya toko sebelah. Anda naik pangkat, baik. Tanyakan yang kamu langkai. Jadi asal ilmu sosial itu tetap ada masalah yang menyertainya. Makanya pernah ada orang tanya ke saya, orang kaya, Gus doain saya ini jadi orang kaya raya, nanti saya ngerawat 1000 anak yatim. Dasar orang kaya bodoh kata saya. Kok bisa Gus? Itu kalau Allah menyembadani doa kamu harus bunuh 1000 bapak. Karena untuk menjadi yatim bapaknya harus mati dulu katanya. Berarti kalau ada orang orientasi, ya Allah saya ingin kaya biar umat orang miskin 1 miliar. Berarti sama dengan juga bilang miskinkan 100 miliar orang, nanti saya rawat. Ada unsur buruknya apa enggak? Jadi asal ilmu sosial itu pasti ada sisi apa? Ada sih. Nah, seperti ini nggak mungkin cukup membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga abadi hanya fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu misalnya suami kamu baru butuh jenengan, terus dengar, wah nggak bisa diganggu, baru tahajud. Bagi suami kamu itu problem apa ibadah? Problem. Wah sekarang istri saya nggak suka tidur sama saya, sukanya tahajud. Dianggap problem apa? Baik. Problem. Kamu punya utang, waya nyaur, nggak nyaur ke bank bayar malah tahajud atau duha. Tanyakan pakai bank. Jadi selagi di dunia itu nggak bisa. Makanya harus kita yakini kita bisa begini itu karena Allah Rahman Rahim. Ya sudah kita melakukan suatu sesuai prosedur fikih, tapi yang menjadikan semuanya baik-baik saja karena Allah Rahman. Indonesia itu harusnya sudah bangkrut mulai dulu. Dijajah bareng latihan bernegara ya gini sampai gini. Tapi berkatnya Allah Rahman Rahim ya baik-baik jajah. Diumumkan hutang negara banyak, yang nonton ya tenang, udah tahu ya. Itu tidak hanya hutang negara, kita hutangnya juga banyak, tenang. Sehingga kita jadi bangsa yang kuat. Itu ya kabeh fadhole Allah Subhanahu. Ya jadi jelas ya tadi orang itu yakin ibadahnya yang menjadikan masuk dia surga. Terus sama Allah, ya sudah kamu di surga tapi 200 tahun saja, 500 tahun saja. Kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Karena amal kamu terbatas, sehingga pahalanya juga harus terbatas. Yang tidak terbatas itu fadl saya, rahmat saya. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Ya. Ini harus ada fikih baru.
Artinya gini, kalau ada salam kan dijawab. Kalau ini enggak sekedap. Ayo jawab dulu. Supaya nggak ada fikih baru. Menurut Dr. Hajah Neng Aina, bahwa salam bisa dijawab dengan gimana Neng? Yeah. Kan perempuan itu kan wajib memasakkan wadah. Perempuan itu kan wajib masak. Oh, ini mulai. Wah, Pak, rungono Pak. Bojomu ra krungu yuk, alhamdulillah. Nek krungu iki bahaya. Mencuci pakaian. Enggak wajib nih. Sebetulnya kan sangat luar biasa. Seperti ratu gitu bersih ya. Nah, belum bisa bersih, tapi sekarang kan ada syariatnya Allah kalau perempuan itu harus taklimah kepada suaminya. Ya. Dan misalkan suami sekarang menyuruh istrinya untuk masak, itu perempuan itu benar-benar apa tidak? Oh, mulai kita aslinya. Tapi wajib nurut. Iya, ini kan bertentangan. Kemarin saya ngaji di Kompodus, jadi saya berjogi sama bapak-bapak. Bapaknya protes. Akhirnya saya juga sama Gus Soe, dewan kota saya sudah diprotesin. Memang ngaji jangan berhenti di situ. Terus gitu. Itu maksudnya terus saya kesundik. Ya pasti wajib taklimah dan yang mau kurang rusuh. Mau jawaban yang menguntungkan apa yang benar? Yang menguntungkan. Enggak, ini jawabannya itu yang menguntungkan apa yang benar? Ini sudah kayak partai politik jadi. Nah sebetulnya ini agama itu ada dua dalam menyikapi masalah sosial. Satu hukum objektif, dua itu hukum sosial. Kalau dalam hukum sosial Neng Aina itu ada pepatah Al-insan Abdul Ihsan, manusia itu akan diperhambakan oleh kebaikan orang lain. Jadi kalau kita misalnya punya suami itu sudah ganteng, baik, maco, pokoknya sempurna lah. Sudah gitu kaya, sayang, itu mbok perempuan gak disuruh masak itu masak sendiri. Ini sudah jelek, merongos, gak punya uang, nyuruh masak. Hanya berdasar hukum fikih lelaki itu boleh nyuruh. Terus si perempuan ini boleh menolak. Kasus-kasus sosial itu nggak bisa ditangani secara fikih. Yang bisa nangani itu ya hukum apa? Sosial. Misalnya gini, ada lelaki ini miskin jelek, tapi beruntung karena dia entah dapat jimat dari mana, dapat istri itu cantik, kaya, sopan, baik. Terus lelaki ini nyuruh masak, itu disalahkan orang seluruh dunia apa dibenarkan? Disalahkan. Terus ketika disalahkan karena tadi sudah perempuannya cantik, sopan, kaya. Masa iya orang kaya, majikan yang punya harta disuruh? Jadi sebetulnya benar tidak itu dalam sosial itu ya konteksnya konteks sosial. Makanya kata Sayyidina Ali, ahsin man syi'ta takun as amirah. Silakan baik sama orang, pasti kamu yang mimpin. Misalnya gini, saya punya mobil Alphard. Saya tadi sowan Mbak Anwar diajak Neng Aina sama Gus Sofa naik Alphard. Beliau baik, mau Gus pakai mobil saya, dia baik. Itu otomatis saya nyuruh itu gak pantas, gak mungkin secara moral, secara psikologis orang nyuruh orang yang berbuat baik. Kalau ada istri, misalnya kayak Neng Aina kan sudah nengnya, putrinya Mbak Anwar, terus Mbak Ma'ruf itu kan santri. Gak dinyali ya ngongkon. Malah nawani piye tak kena nasi goreng. Jadi itu gak fikih-fikihan, yang itu secara naluri kasta itu. Saya punya kawan, dia itu dosen, doktor, profesor, dosen, cantik. Saking pinternya gak ada yang berani nikah dia. Akhirnya nikah sama supirnya. Karena itu satu-satunya dia butuh lelaki, pokoknya yang penting lanang. Nyari doktor masih bawahnya, nyari dosen karena dia profesor doktor. Itu hubungan suami nggak fikih-fikihan.
supirnya itu kalau dia datang ya mobil milik istrinya apa milik istrinya ya sopan sendiri dia. Wahai masak ya masak, wahai nyuci. Tak tanya kenapa masak dia, kamu kan lelaki. Ya tapi kan hamba saya Gus. Jadi hukum sosial seperti itu nggak perlu difekihin lah kira-kira gitu ya. Hukum fikih itu tetap ada nih, tapi tetap kalah sama. Iya kan karena tadi al insan abdul ihsan. Ya. Kan perempuan merusakkan diri si masak sama Ya sudah, khususnya enak boleh. Pokoknya ya ini khusus ya. Ya dan yang sejenis neng Aina. Ya tadi hukum sosial itu nggak bisa ditebak. Tadi kan banyak nyon sewu pembantu atau nyon sewu cah dalem atau dulu bawahan. Kemudian menjadi suami istri dari atasan. Ada yang sebaliknya. Itu kan sudah menciptakan hukum sendiri atas nama hukum apa? Sosial. Makanya itu pepatah Arab itu masyhur al-insan abdul ihsan. Soalnya al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan diperbudak oleh kebaikan. Itu sudah di alam bawah sadar itu pasti. Misalnya Anda punya suami dulu itu yang nolong orang tua kamu punya utang diselesaikan. Keluarga kamu mbak punya rumah dikasih rumah. Terus Anda menikah dengan lelaki ini. Habis nyali Anda untuk nuntut itu habis. Karena pasti disalahkan orang banyak dengan posisi Anda yang hanya ditolong, diberi, kemudian masih nuntut, pasti disalahkan orang banyak. Tapi Anda punya suami pengangguran di rumah. Ganteng tapi nganggur. Diantem piring orang ngesahkan macam nganggur pantasnya hadiah ya piring itu mesti gitu. Jadi intinya itu Neng, ada hukum-hukum yang nggak bisa, makanya Nabi itu unik. Ada sekian hukum Islam yang kata Nabi itu diselesaikan pakai apa? Sosial. Makanya ketika Nabi mensifati orang baik itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang yang suka berinfak masa susah maupun senang. Wal kadhiminal ghaidha, kalau emosi bisa ngempet. Wal afina 'anil nas, kalau kecewa mudah memaafkan. Yang bisa menyelamatkan kita itu hukum sosial. Kalau saya hubungan dengan Neng Aina itu misalnya terus pakai saya ini kiai besar kok disuruh-suruh, habis hubungan itu. Tapi berkahnya saya ini berakhlak karimah. Maka baik-baik. Kamu bisa bayangkan ada kiai 5 menit belum duduk ngaji Gus. Bisa bayangkan, lu Rembang sini tuh jauh loh. Normalnya kan cek kesel monggo istirahat. Sarapan belum, kopi belum, ngaji gitu. Ya ngaji. Jadi yang bisa menyelesaikan sosial adalah konsep-konsep Allah Ta'ala tadi. Berderma, wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan emosi, wal afina anin nas, dan mudah memaafkan. Makanya saya meskipun Aina ini keras, saya itu bangga. Orang keras kok punya umat banyak, berarti dibalik kerasnya itu ada kebaikan. Kalau keras saja pasti sudah bubar. Aku yakin ibu-ibu yang ngerasain ini mesti kereng tapi apian. Itu kalau nggak ditambahi sudah bubar mulai dulu. Nggak benar nggak ini? Oh, benar. Mesti tambahi apian kan? Apian. Disiplin. Jadi kan betul keren Gus. Oh ya. Ya nggak jadi disiplin ya. Kayak militer ya. Tepat waktu Gus. Tepat waktu. Ya jadi saya mohon berkahnya ngaji ini jenengan ngerti. Jadi ada fikih hukum formal, ada fikih apa sosial. Misalnya Anda punya suami yang angkuh, yang wangkot. Mungkin kamu kandani nggak ngandel. Kalau ke bapak saya gini, bapak saya Kiai Nur Salim. Nak ana wong sombong hak dongakno utange akeh, engko ora ndek akhlak dhewe. Bisa enggak kamu punya suami wangku, terus dia butuh uang pinjem kamu 10 juta. Langsung berakhlak apa enggak?
dididik dikandani kiai ra ngandel kan. Dongakno itu utang terus butuh kue. Itu bukti nih bahwa hukum itu tidak semuanya bisa menyelesaikan apa? Masalah. Mana ndonga sampean bojomu butuh kon, butuh duit. Terus dongakno ra iso nyaur. Oh itu kamu perhambakan jalan itu. Bisa hamba sahaya itu. Banyak kan orang bengal, kumisnya sekolah apa. Ini gara-gara punya utang sama orang pincang. Matur nuwun, matur nuwun. Padahal ini pincang, tapi yang ngutangi. Artinya orang tuh pasti tunduk. Makanya kalau punya suami angkuh, dongakno diutang. Ingat tuh nanya baca utang. Utang jenengan, angger dekne mlete. Saur Mas. Insya Allah milih korah-korah, milih nyuci daripada daripada ditagih. Nggih mboten. Nggih ngoten nggih nggih manfaat. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna aminin mutma'innin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin.